sudah mi, tahun berikutnya ini bertempur lain. Nah di sini mi, di tahun yang berikutnya bertempur sampai kepada tanah haram. Disebutlah perang itu adalah perang kejahatan karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berperang pada saat itu, dalam artian karena menodai kesucian tanah haram ya. Menjelang malam mereka singgah sejenak, tiba-tiba datang seorang perempuan yang sangat cantik, tetapi dalam keadaan tubuhnya itu seperti ular, meliuk-liuk ini perempuan ini. Nanti kalau dia datang, ucapkan bismikallahumma, maka dia tidak akan hadir lagi. Itu kata dia. Jadi jin mengajarkan dia satu ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, dan kelak nanti itu akan menjadi amalan kita orang Islam. Hatta sehinggalah Allah fallahu baina qulubihim, Allah kemudian satukan antara hati mereka, lembutkan hati mereka, wa azaha anhum hadhihi dhalalati, dan Allah hilangkan dari mereka kesesatan ini. Artinya peperangan yang seperti ini tidak ada lagi berikutnya. Dengan apa? Bi intisyari nuril Islam bainahum, dengan menyebarkan cahaya keislaman di kalangan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu utusannya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ila anqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Sampai mana? Ya. Ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala harbul fujariyah atau harbul fijari, peperangan yang jahat ya, perang kejahatan kurang lebih lah seperti itu artinya. Oke. Siapa baca? Maryam. Mana? Yang mana? Yang mana? Hah? Jangan di dalamnya. Coba baca. Ya, coba baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya harbul fujari, ya perang kejahatan ya. Jadi perang kejahatan ini terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Ini adalah salah satu perang yang bersejarah, bahkan dikatakan perang yang paling berat yang pernah dialami dalam sejarahnya orang-orang Arab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu belum diangkat menjadi nabi. Oke. Ya, walamma balagat sinnuhu alaihi salam 20 sanatan, dan ketika sudah sampai usianya Rasul sallallahu alaihi wasallam 20 tahun, hadara harbal fujari, beliau pernah menghadiri harbul fujar ya, perang al-fujar ya. Ya, wahia yang mana dia, artinya harbul fijar ini adalah harbun kanat baina Kinanata, peperangan yang terjadi antara Bani Kinanah wa ma'aha Quraisyun, dan yang bersama dengan Kinanah ini adalah Quraisy, wa baina Qaisi Ailan, dan baik antara suku Qais Ailan. Jadi antara Kinanah, yang mana Kinanah ini bergabung dengan orang-orang Quraisy.
bertempur melawan siapa? Melawan Qais Ailan. Sama-sama orang Arab, tetapi kalau Kinanah itu fi butuni Makkah, dia di daerah Makkah pusat, sedangkan Qais Ailan itu agak jauh sedikit mendekati daerah-daerah Yaman. Oke, kedua daripada bangsa ini bertempur di zaman itu. Oke. Terus ya, wasababuha, adapun sebabnya ya, sebab terjadinya pertempuran tersebut ya, ya, annahu bahwasanya kana lin Nu'man ibnil Munzir, adalah bagi Nu'man ibnil Munzir Malikul Arabi ya, atau Malikil Arabi, yaitu raja Arab, bil Hairah ya, bil Hairah, pada suatu daerah yang bernama Hairah. Jadi Nu'man bin Munzir ini adalah raja pada satu tempat yang dekat di daerah-daerah Irak. Nah, di dalam kitab Itmamul Wafa dikatakan bahwa Al-Hira itu adalah satu kota ya, satu tempat yang berada di bagian baratnya Sungai Furat ya, agak jauh ke daerah-daerah Irak lah, kurang lebih lah seperti itu. Nah, di situ ada seorang raja yang bernama Ibnul Munzir. Nah, tijaratun yursiluha kulla amin ila suki ukadzin. Nah, dia mempunyai satu perdagangan, artinya si raja ini punya perdagangan ya, punya barang-barang yang harus didagangkan. Yursiluha, yang ia utus ia, kulla amin ya, setiap tahun, ila suki ukadzin, kepada pasar Ukaz ya, salah satu pasar yang terkenal di kota Makkah. Pasar sentralnya itu disebut dengan Ukaz pada zaman itu. Jadi raja ini dia punya tijarah, perdagangan yang setiap tahun pasti dia bawa ke sana, ke pasar Ukaz tersebut. Oh, panjang riwayatnya ini ya. Terus ya, lituba'alahu, untuk diperjualbelikan barangnya ya. Ya. Wa kana yursiluha, dan adalah dia sang raja ini yursiluha, mengutus barangnya itu fi amani rajulin di manaatin wa syarafin fi qaumihi, yang kepada seorang laki-laki dia utus barangnya itu fi amani, dalam keamanan seorang laki-laki yang mempunyai manaatin, kekuatan ya, artinya bukan orang sembarang yang mendagangkan barang dagangannya, wa syarafin, dan mempunyai kemuliaan ya. Di barangnya itu, barang perdagangannya itu diamanahkan kepada seorang laki-laki yang punya kekuatan, maksudnya manaatin, yang punya status di masyarakat lah, semacam tokoh dan lain sebagainya, punya kemuliaan fi qaumihi, pada kaumnya. Liyujizuha, untuk dia kelola ya, untuk dia perdagangkanlah barang tersebut. Oke. Terus ya, pajala sayauman ya, di suatu hari si raja ini duduk, wa indahu, dan di sisinya pada saat itu, artinya duduk bersama Al-Barrad bin Qais Al-Kinani. Barrad bin Qais Al-Kinani berarti orang mana? Orang Makkah. Nah, di sinilah ini Kinani ini. Nah, jadi dia kebetulan di suatu hari sedang bersama Barrad bin Qais Al-Kinani. Oke. Terus ya, wakana, dan adalah si Barrad bin Qais Al-Kinani ini adalah fatikan, adalah seorang yang jahat, khali'an, orang yang terbuang, artinya orang yang jahat di tengah kaumnya, orang yang selalu berkelahi, itu disebut dengan fatikan, yang keburukannya itu sudah merajalela. Kalau bahasa kita ya semacam preman lah, kurang lebih lah seperti itu. Nah, itu si Barrad bin Qais. Khala'ahu qaumuhu likasrati syarrihi. Nah, dia dibuang oleh kaumnya, jadi dia diusir oleh kaumnya si Barrad bin Qais ini dari Makkah ya, dari anak-anak Bani Kinanah itu, sehingga dia berada pada tempatnya si raja tersebut. Nah, dia dibuang oleh kaumnya. Kenapa? Likasrati syarrihi, karena banyak sekali kejahatannya. Jadi orang-orang yang ada pada saat itu sudah terlalu bosan, sudah terlalu jenuh dengan melihat tindak tanduknya selama ini, yang sering mabuk-mabukan, bahkan sering membunuh, berzina dan lain sebagainya si Barrad ini. Akhirnya
orang-orang Bani Kinanah atau orang-orang Makkah mengusir dia, jangan kau tinggal di sini, pergi kau ke sana, ke tempat yang lain. Akhirnya dia pergi ke daerah ini, daerahnya si raja ini yang berdekatan di daerah Purat itu. Oke. Nah, di sanalah dia bertemu dengan raja tersebut. Oke, terus ya, wa Urwatu ibnu Utsbah ar-Rahali, dan Urwah bin Utsbah ar-Rahali. Jadi selain daripada si Barrad bin Qais ini, ada juga orang lain yang bernama Urwah bin Utsbah ar-Rahali yang sedang bersama raja tersebut. Oke, terus Faqala, kemudian berkata raja tersebut, Mayujizuli tijaroti hadhi, siapa yang mau mengurus untukku tijaroti, perdaganganku, hadhi ini, hatta yubelighuha ukadha, sampai dia menyampaikannya ke pasar Ukadh. Jadi Raja Nu'man ini menawarkan kepada dua orang yang ada di hadapannya pada saat itu, siapa kira-kira yang mau mengelola perdagangan saya ini, membawa perdagangan saya ini ke Makkah, kemudian dia jual beli di sana, dia perdagangkan pada pasar Ukaz. Oke. Faqala al-Barrad, kemudian berkata si Barrad pada saat itu, Ana ujizuha ala Bani Kinanata, aku yang angkat tangan pada saat itu, saya ujizuha yang akan memperjualbelikannya ala Bani Kinanah, kepada Bani Kinanah. Biar saya yang bawa perdaganganmu ini, saya yang kelola, nanti saya sampai di Makkah sana akan memperdagangkan barangmu ini kepada Bani Kinanah. Bani dia lah, artinya sukunya dia, karena kebetulan dia Al-Kinani, si Barrad ini marganya adalah Al-Kinani. Oke. Faqala An-Nu'man, ya, berkatalah An-Nu'man, raja tersebut ketika mendengar kemauan daripada si Barrad ini, ya, ya, apa kata raja tersebut? Innama uridu, sesungguhnya yang aku inginkan adalah orang yang yujizuha, mengelolanya, memperdagangkan dia, ala nasi kullihim, ke atas manusia semuanya. Jadi kata raja tersebut, saya mau barang perdagangan saya ini bukan cuma diperjualbelikan kepada suku atau bangsa tertentu, tetapi yang saya mau barang saya ini agar supaya dijual kepada siapa saja, mau dia Bani Kinanah, mau dia Bani Abdi Manaf dan lain sebagainya, pokoknya semua orang. Ya jelas dia seperti itu keinginan daripada setiap seorang pedagang. Apa yang dia inginkan? Tentunya adalah keuntungan yang banyak. Nah, tidak terlalu banyak didapatkan keuntungan kalau barang itu hanya dijual kepada orang-orang tertentu. Jadi memang harus merata kepada semua orang, tidak boleh kepada bangsa tertentu. Nah, itu yang diinginkan oleh raja tersebut. Terus ya, faqala Urwatu, dan kemudian berkata si Urwah, tiba-tiba Urwah tadi kan tiga orang ini tadi, si Urwah tiba-tiba pada saat itu menimpal coklo. Apa katanya? Ya, abaital la'nah akalbun khali'un yujizuha laka. Ya, abaital la'nah. Ya. Apa ya bahasanya ini? Ini bahasa tahiyahnya orang Arab ini. Abaitul la'na itu merupakan suatu bahasa tahiyat, bahasa perjumpaan, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya diungkapkan ini bahasa kepada orang-orang besar, kepada orang-orang raja. Jadi diungkapkan ini bahasa semacam ketidaksetujuan. Bagaimana itu kalau mau dibahasakan bahasa Indonesia itu? Kan kalau tahiyat biasa kan kita kalau berpapasan dengan seseorang, ahlan wa sahlan wa marhaban bika, biasanya kan seperti itu, selamat datang. Nah, biasanya seperti itu kita kalau versi bahasa Indonesia. Tapi dia ada tahiyah menggunakan bahasa abaitan la'na, yang mana tahiyat itu adalah merupakan ketidaksetujuan orang tersebut atas situasi yang sedang berlaku, tetapi diucapkan pada seorang raja, biasanya pada seorang tokoh. Nah, bahasa kita apa ya? Apa bagus diartikan apa itu? Kalau penghormatan kan semacam orang-orang Jawa, kalau ada bentuk penghormatan tahiyah tapi dalam bentuk yang baik, penghormatan biasanya mereka akan mengatakan sendiko Gusti Prabu, kurang lebih lah seperti itu. Tapi ini bukan penghormatan, tetapi bahasa yang
yang kita berekspresi tidak baiklah. Kalau mau diartikan secara harfiah, abaital la'na itu apakah rumah laknat? Apakah rumah laknat? Begitu kurang lebih seperti itu. Maksudnya ini masalah-masalah yang tidak baik, ini terlaknat, ini itu maksudnya. Saya juga tidak ada dalam kamus rumus kepala saya tentang arti tentang ini, tapi yang jelasnya ini semacam tahiyat, kurang lebih seperti itu. Kalau mau dibahasakan daerah, bahasa apa paling bagus ini? Kalau mau kita tidak ada bahasa yang tersusun daripada dua kata terkait dengan tahiyat yang seperti ini. Kalau mungkin bahasa kita bahasa gaulnya mungkin ya, kalau yang seperti ini misalnya ada orang lah kita dengar sedang cerita, sama di situ nimbrung cerita juga, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang kita tidak ridhoi, kita tidak setujui karena ada orang yang berkata misalnya seperti itu, kita juga nguping di situ, kemudian kita tidak setuju dengan perkataan itu atau situasi itu, biasanya kita akan mengatakan apa? Bahasa sehari-hari lah yang kalian tahu. Apa yang biasa yang begitu? Apa? Bagaimana? Misalnya ada orang lah cerita, Allah begitu, kurang lebih lah. Itu kalau kita Allah, kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan abaitul al-la'nah, bahasa orang Arab. Misalnya ada ngomong, kita punya Allah, ekspresi ketidaksukaan kita, ketidaksetujuan kita, kurang lebih seperti itu. Itu abaitul la'nah. Oke. Akalbun khali'un yujizu halaka, apakah anjing yang terbuang kamu perdagangkan ia kepadanya barangmu? Nah, jadi si Urwah ini menimpal perkataan pada saat tersebut seraya mengatakan, wahai sang raja, apakah kepada anjing yang dibuang, maksudnya siapa? Barrot, kepada anjing yang dibuang itu kamu amanahkan barang daganganmu ke situ. Karena si Urwah ini tahu kalau si Barrot ini adalah orang jahat, orang yang diusir dari kampungnya. Nah, si raja tersebut itu menawarkan agar supaya diperjualbelikan barangnya, dan kebetulan si Barrot menawarkan diri. Nah, ditimpali oleh Urwah siapa tadi itu? Urwah bin Utbah, kata dia, Allah, kalbun hakirun atau kalbun khali'un yujizu halaka, apakah anjing yang terbuang itu kamu amanahkan barang daganganmu ke situ? Oke. Ana ujizuha ala ahli syiahi wal qaisum. Aku, kata si Urwah, ujizuha yang akan menanganinya, yang akan memperjualbelikannya, ala ahli syiahi kepada semua penduduk asyiahi wal qaisum, nama satu tempat ini. Nah, nama satu daerah atau nama semacam tempat yang mana di situ ditumbuhi tempat tersebut dengan tumbuhan yang bernama asyih, jamaknya syahun. Qaisum sejenis juga itu, dia semacam tumbuhan kecil, jadi agak bukan tumbuhan besar, tumbuhan kecil, macam-macam, yang jelasnya tidak sampai tinggi sekali, itu tumbuhan kecil di begini, kemudian muncul ke atas tangkainya, semacam tangkai di daunnya, kemudian dia mempunyai bunga yang berwarna kuning, itu ujungnya sebesar begini, itu biasanya besar begini, jadi di ujung-ujungnya sini ini berwarna kuning, kemudian di samping-sampingnya itu mekar, tidak terlalu luas, mekar dedaunan warna putih begitu. Nah, kuning ini di tengahnya, di dalamnya kecil dia begini. Nah, itu disebut dengan qaisum. Tumbuhan apa itu namanya? Tidak tahu juga bahasa Indonesianya apa itu, tumbuhan apa, yang jelasnya seperti itu. Jadi ada suatu tempat yang ada di situ yang disebut dengan al-qaisum atau asyahi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya si Urwah ini dia akan memperjualbelikan barang dagangan dari si raja tersebut kepada semua orang. Itu maksudnya, bukan hanya kepada Bani Kinanah saja. Oke. Terus mana tadi? Ana ujizu ala ahli syihi wal qaisum, ada sambungannya ya. Min ahli Najdin wa Tihama, ya, dari penduduk Najd dan penduduk Tihama. Jadi aku akan jual itu barangmu itu kepada mereka yang tinggal di Najd dan mereka yang tinggal di daerah Tihama, ya, daerah-daerah Makkah juga ini, dekat-dekat ke Yaman ini kalau tidak salah ini Tihama. Nah, Najd agak ke pesisir Jazirah Arab. Oke.
Faqala al-Barradu, nah kemudian berkatalah si Barrad tadi, karena temannya ini kayak mau juga, tertarik juga dengan tawaran daripada si raja tersebut. Akhirnya dia pun berkata, padahal dia lebih duluan angkat tangan. Nah, apa kata si al-Barrad? Au tujizuha ala Kinanata ya Urwah? Apakah kamu juga akan memperjualbelikannya kepada Kinanah wahai Urwah? Qala, kemudian Urwah pun menjawab, wa 'alan nasi kullihim, kepada semua manusia, bukan cuma kepada Bani Kinanah saja. Fa asarraha fi nafsihi, akhirnya ya kecewalah si siapa tadi? Siapa? Barrad, kecewalah dia. Akhirnya fa asarraha fi nafsihi, dia pun menyembunyikan perasaan jengkelnya di dalam dirinya. Maksudnya fa asarraha fi nafsi, dia pun tiba-tiba diam-diam saja, tetapi di dalam hatinya, oh ya kok, awas kok. Padahal itu kan tadi sudah peluangnya ya, peluangnya. Yang jelasnya, oh ini harta ini sudah ada nih kita dapat. Yang jelasnya kalau diperdagangkan pada barang dagangannya orang itu pasti ada upahnya. Jadi terbayang itu di depan matanya si Barrad, keuntungan-keuntungan yang akan dia raih ketika dia sukses dalam menjualkan dagangan sang raja tersebut. Tetapi kemudian si Urwah juga mau pada saat itu, dan dia ternyata tawarannya lebih menggiurkan karena dia mau menjual kepada siapa saja, bukan kepada orang tertentu. Dan kebetulan raja pada saat itu memberikan amanah perdagangan itu kepada si Urwah. Ya karena memang keuntungan yang dia inginkan, keuntungan yang banyak. Ya sedikit itu keuntungan yang kita dapatkan kalau dijual di pinggir jalan seperti ini. Coba jual di pasar, itu banyak orang di situ. Nah, itu biasanya kan keuntungannya luar biasa sekali. Nah, karena hilang semua itu gambaran-gambaran keuntungan yang akan dia dapatkan, itu yang kemudian membuat dia dendam. Nah, dia sembunyikanlah perasaan jengkelnya itu di dalam dirinya. Oke, terus watarabbasu lahu, dan dia pun menunggu-nunggu lahu baginya, artinya dia menunggu kesempatan yang kira-kira bisa untuk melampiaskan kejengkelakannya lahu kepada si Urwah itu. Nah, hatta ya hatta sehinggalah idza kharaja bitijarati, jadi singkat cerita ini, idza kharaja, ketika si Urwah itu sudah keluar bitijarati, dengan perdagangannya si raja ini, dia yang bawa, dia yang kelola, pergi berangkat, apa yang terjadi? Qatalahu ghadran, akhirnya si Barrad ini membunuh si Urwah itu di perjalanan secara menipu. Nah, dalam riwayatnya itu ditusuk dia dari belakang, sementara dalam perjalanan menjajakan barang dagangan tersebut. Nah, inilah asal muasalnya kemudian muncul atau terjadilah harbul fujar itu, perang itu. Oke. Ya. Summa summa arsalu, kemudian orang-orang pada saat itu mengutus satu utusan yukhbiru qaumahu Kinanata bil khabri, yang memberitakan kepada kaumnya si Barrad ini yang membunuh, yaitu kaum Kinanah, bil khabri, akan berita bahwa si Barrad ini telah membunuh si Urwah. Orang-orang pada saat itu mengutus satu utusan ke sana, wa yuhadziruhum, dan utusan ini diantara yang harus dia sampaikan kepada Bani Kinanah adalah wa yuhadziruhum, dia menghati-hatikannya, apa bahasanya itu. Jadi utusan ini ke sana memberitahu Bani Kinanah, ya baninya ini orang yang membunuh, ya marganya ini orang yang membunuh, marganya si Barrad, hati-hati kau, itu, hati-hati. Itu maksudnya yuhadziruhum, menakut-nakutilah, ya bahasanya seperti itu. Ya yuhadziruhum, ya dia menakut-nakuti mereka. Akan siapa? Qaisan, akan Qais, marganya orang yang dibunuh. Jadi utusan ini menyampaikan kepada Bani Kinanah, hati-hati kalian semua ya, Qais itu akan menyerang itu. Kenapa? Karena anggota kalian ini, marga kalian ini ada seorang yang bernama Barrad yang membunuh si Urwah ini, marga Qais ini. Hati-hati Qais nyerang nanti itu. Oke. Terus ya, wa amma Qaisun, adapun Bani Qais ini, nah bagaimana dia juga? Falam talbas ba'da an balagahal khabru an hammat litudrika sa'roha. Falam talbas, tidak berselang lama ini Bani Qais ini,
ba'daan balaghal khabru, ketika sudah sampai kepada mereka bahwa orangnya dibunuh, orang-orang mereka itu dibunuh, yaitu Urwah, apa yang terjadi? Anhammat, mereka pun bersegera bangkit, litudrika sa'roha, untuk menuntut balas. Nah, karena orangnya dibunuh. Nah, hatta adraku Quraisyan, sehinggalah, ya, singkat cerita, mereka pun berpapasan, mereka pun menjangkau orang-orang Quraisy. Ada pergi semua mau balas dendam, bertemulah dengan orang Quraisy. Wa Kinanata, dan juga Bani Kinanah, bin Nakhlah, pada satu tempat yang bernama Nakhlah. Nah, disitulah Bani Qais dan Bani Kinanah bersama juga orang-orang Quraisy itu berpapasan, bertemu di situ. Faqatatalu, mereka pun saling bunuh-membunuh, mereka pun bertempur pada saat itu. Nah, itu disebut dengan Harbul Bijar. Oke, masih panjang ini ceritanya. Terus ya, walamma staddal ba'su, dan ketika sengit itu peperangan, istadda, mengeras itu peperangan, artinya sudah sengit sekali pertempuran itu. Ya, wahamiyat Qaisun, dan Bani Qais itu sudah menggempur habis-habisan Hamiyat. Nah, gempur itu orang-orang Bani Kinanah, dan begitu juga orang-orang Quraisy, kan dua suku gabung dalam satu, dia sendiri saja Qais, nah serang itu hampir kalah, jadi diserang, digempur terus mereka itu. Karena memang Bani Qais ini adalah satu suku yang terkenal mahir dalam berburu, yang terkenal mahir dalam pertempuran. Jadi strategi atau taktik perperangan itu banyak mereka tahu, berpengalaman mereka. Sedangkan orang-orang Quraisy, orang-orang Bani Kinanah itu ya tidak seperti itu. Nah, rata-rata itu orang-orang yang tinggal di daerah-daerah perkotaan itu biasanya taktik mereka itu tidak sama dengan orang yang terbiasa di medan, terbiasa di lapangan, biasanya seperti itu. Jadi dalam pertempuran itu Qais itu menggempur habis-habisan Bani Kinanah ini. Wahtamat Quraisyun biharamiha, akhirnya berlindunglah ini orang Quraisy karena terpukul mundur, bahasa kasarnya seperti itu. Berlindunglah mereka ke Makkah, ke tanah haram Makkah itu, melindungi diri di tanah Makkah. Kenapa mereka melindungi diri ke tanah Makkah, masuk ke tanah Makkah? Ya, karena mereka berharap agar supaya Bani Qais itu tidak menggempur mereka habis-habisan. Kenapa? Karena dalam sejarahnya sebelum datangnya Islam, dari dulu sampai Islam masuk, itu kita tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram. Jadi di Nakhlah pertempuran, ini Qais, ini Bani Kinanah, ini Makkah, misalnya seperti itu. Ini Makkah bertemu di Nakhlah, satu tempat namanya Nakhlah. Jadi Kinanah dengan Qais gabung, mereka berangkat bertemu di Nakhlah. Qais sendiri bertemu di Nakhlah. Terjadi pertempuran di sini, digempur habis-habisan, akhirnya terpukul mundur. Nah, mereka pun berlindung diri di tanah haram. Akhirnya Qais ini tidak jadi menggempur dia habis-habisan karena mereka masuk di tanah haram. Nah, dalam ajaran orang nenek moyang mereka tidak boleh kita berperang di tanah haram. Oke, itu ceritanya. Terus wa kana fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah pada mereka ini Bani Kinanah ini yang sudah masuk kembali, terpukul mundur ke Makkah ini, disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, terus summa inna Qaisan, ya, kemudian sesungguhnya itu orang Qais itu, orang-orang Qais, Bani Qais ini, qalu li khusumihim, mereka berkata kepada lawan mereka yaitu Bani Kinanah pada saat itu, karena tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa makin juga menggempur mereka. Apa katanya? Inna, sesungguhnya kami, la natruku dama Urwah, kami tidak akan pernah meninggalkan darahnya si Urwah, kami tidak akan tinggal diam, itu katanya. Jadi dendamnya itu tetap ditampung, ya. Pokoknya mereka berkeyakinan, mereka mencamkan diri pada saat itu, pokoknya apapun yang terjadi, darah si Urwah kami tidak rela dia ditumpahkan secara sia-sia. Pokoknya kapan-kapan nanti kalau kita ketemu lagi, maka kami akan serang lagi. Nah, itu kata orang-orang Qais. Oke. Ya, fa mau'iduna ukadun al-amal muqbil. Fa mau'iduna, perjanjian kita, ya, kata Bani Qais ini adalah pasar ukaz amal muqbil, pada tahun yang akan datang. Ya, jadi kata mereka, ya, karena tidak bisa lagi bertempur ini, kalian sudah berada di tanah haram, tetapi kami tetap akan membalas
dendam atas tumpahnya darah Urwah. Begini saja, tahun depan kita bertemu nanti, kita berperang lagi pada satu tempat yang bernama Ukaz. Itu dia pasar Ukaz itu. Oke. Wansarafu ila biladihim yuharridu ba'duhum ba'du. Akhirnya mereka pun pulang semua ila biladihim, ke kampung mereka, yuharridu ba'duhum ba'du, saling menggalakkan sebagian mereka sebagian yang lain. Artinya mereka pun pulang kembali ke rumah masing-masing, saling memanas-manasi. Itu maksudnya yuharridun, saling memanas-manasi antara satu dengan yang lain. Iyoko nanti tahun depan, itu maksudnya yuharridu. Jadi saling menggalakkan antara satu dengan yang lain. Oke. Falamma halal haulu, dan ketika sudah sampai tahunnya, ya, sudah tiba tahun depan itu, perjanjian itu, jamaat Qaisun jumu'aha, akhirnya Bani Qais tadi ini pun mengumpulkan pasukannya. Dikumpulkanlah pasukannya banyak. Wa kanat ma'aha Saqifun, dan adalah yang bersama dia adalah Bani Saqif. Gabung juga Bani Saqif di situ kepada Qais. Oke, terus ya, wa jama'at Quraisyun, dan mengumpulkan juga orang-orang Quraisy, jumu'aha, ya, pasukannya juga, jamaahnya juga dikumpulkan. Min Kinanata, daripada Bani Kinana, ya, wal Ahabis, dan orang-orang Ahabis, yang mana mereka ini Kinanah dan Ahabis adalah sekutunya orang-orang Quraisy. Dikumpulkan juga pasukannya di situ, marga-marga yang lain bergabung juga di situ daripada Bani Kinanah dan Ahabis. Oke. Ya, wa kana ra'isu Bani Hashim, dan adalah pimpinannya Bani Hashim ini adalah Zubair bin Abdullah, adalah Zubair bin Abdullah. Apanya Rasulullah? Hah? Apanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah, Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib. Keras sekali suaranya. Oke, Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib ini adalah pimpinannya Bani Hashim. Quraisy itu terbagi, ya. Quraisy ini terbagi, ada Bani ini, ada Bani ini, ada Bani ini, dan lain sebagainya. Ada Bani Muttalib, ada Bani Hashim, ada Bani Kilab, dan lain sebagainya. Itu Quraisy. Nah, marga Bani Hashim ini pimpinannya adalah Zubair bin Abdul Muttalib, adalah omnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wa ma'ahu, dan yang bersamanya, yang bersama Zubair bin Abdul Muttalib ini, ikhwatuhu, saudara-saudaranya, ikut semua itu om-omnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Siapa dia? Abu Thalib, Hamzah, Abbas, dan Ibnu Akhin. Ibnu Akhin itu bukan omnya, dan anak saudaranya siapa dia? An-Nabiyul Karim, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut juga pada om-omnya itu di bawah kepimpinan Zubair. Pada Bani Hashim ikut dia pada saat itu. Ya, bahkan dalam riwayat yang panjang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak membunuh di situ. Dia hanya membantu paman-pamannya dalam mengambil busur. Ambil busur, dikasih. Jadi tapi dia tidak punya andil dalam pembunuhan pada perang yang terjadi pada saat itu. Kenapa? Ya itu tadi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tindak kejahatan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Termasuk ini Harbul Fijar. Nah, sekarang kenapa dia disebut dengan perang kejahatan? Begini, dia disebut dengan perang kejahatan Fijar. Kenapa? Karena mereka melanggar kesucian daripada tanah haram. Allah itu melarang menumpahkan darah di tanah haram, tetapi peperangan itu ya nanti nih akan bertempur untuk yang kedua kalinya. Kan sudah yang bertempur yang pertama tadi, sudah tahun berikutnya ini bertempur lain. Nah di sini di tahun yang berikutnya bertempur sampai kepada tanah haram. Disebutlah perang itu adalah perang kejahatan karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berperang pada saat itu, dalam artian karena menodai kesucian tanah haram. Nah, makanya disebut dengan perang kejahatan. Oke. Ya, kembali. Jadi Bani Hashim dipimpin oleh Zubair bin Abdul Muttalib, dan kebetulan di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus
Wa kana ala Bani Umayyah, dan adalah ke atas Bani Umayyah, artinya pimpinannya untuk Bani Umayyah siapa juga? Ya, Harbu ibnu Umayyah. Jadi pimpinannya di situ adalah Harbu ibnu Umayyah. Bapaknya seorang sahabat yang bernama Abu Sofyan. Bapaknya ini. Jadi Abu Sofyan bapaknya adalah Harbu bin Umayyah. Dia adalah pimpinannya di situ untuk Bani Umayyah. Bahkan dikatakan ini Harbu bin Umayyah ini adalah salah seorang yang hebat sekali dalam masalah strategi peperangan. Oke. Terus walahu al-qiyadatul ammatu, dan baginya, bagi Harbu bin Umayyah ini kepemimpinan umum. Jadi secara meluas ini pasukan ini kan dibagi, ada bagian Bani ini, ada Bani ini, ada Bani ini untuk pasukan Kinanah ini. Tetapi kepemimpinan umum atau bahasa kita panglima perangnya adalah Harbu bin Umayyah. Dia panglima umum, pasukan pimpinan umum pada saat itu pasukan. Oke. Kenapa dia diangkat menjadi pimpinan secara umum, secara menyeluruh? Limakanihi fi Quraisyin, karena statusnya, ya posisinya pada orang-orang Quraisy, syarafan, kemuliaannya, wasinan, dan juga usianya. Karena dia adalah orang yang dituakan lah pada saat itu, dianggap tokoh pada saat itu. Lagi pula ya, beliau ini mempunyai keistimewaan yang tidak ada pada orang-orang yang lain. Dia dijadikan sebagai pimpinan perang pada saat itu. Memang beliau ini adalah salah seorang yang mulia, artinya yang dituakan, tokoh agama lah bahasanya, atau tokoh adat pada saat itu. Namun beliau ini mati, Harbu bin Umayyah ini kalau saya tidak salah dalam sejarahnya, dia mati dalam keadaan tidak wajar. Kenapa? Dia dibunuh oleh jin. Kalau saya tidak salah itu dalam riwayat manakibnya itu. Jadi Harbu bin Umayyah ini pernah suatu ketika dalam perjalanan satu rombongan bersama orang-orang Quraisy. Nah, di tengah perjalanan itu orang-orang rombongan ini melihat seekor ular yang melintas, kemudian ular itu ditangkap dan dibunuh. Ular itu. Tidak tahu kenapa mereka bunuh. Sebagian riwayat yang mengatakan bahwa ada keyakinan di nenek moyang mereka itu kalau dalam perjalanan kemudian melintas ular, maka jangan teruskan perjalanan. Itu bahaya. Apa ya namanya, patup-patup pun bilang orang Bugis, apa ya, khurafat kalau bahasa kita, mitos ya bahasa Indonesianya, ada mitos seperti itu. Nah, makanya ditangkap itu ular, akhirnya dibunuh. Nah, itu di siang hari. Di sore harinya menjelang malam mereka singgah sejenak. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang sangat cantik, tetapi dalam keadaan tubuhnya itu seperti ular, meliuk-liuk ini perempuan ini, dan di tangannya itu ada tongkat. Wah, ternyata dia adalah jin. Ular yang dia bunuh itu adalah jin. Temannya. Di tangannya ada tongkat ular perempuan tersebut. Ya, kayak anu ya. Apa? Siluman ular apa itu? Apa anunya? Judulnya itu? Enggak. Iya. Hah? Ya, enggak, yang versi Chinese itu. The white snake kalau tidak salah itu. Siluman ular putih kan ada itu anunya itu. Ada film-filmnya, masih kecil Kak itu biasa tonton, perempuan kan begitu anunya. Cantik itu. Jadi dia pegang tongkat itu perempuan. Nah, mendekati ke rombongan tersebut, kemudian dia pukul bumi dengan tongkat tersebut, dipukul begini, lari semua itu kendaraan mereka, onta-onta semua, kuda-kuda lari, hilang. Tapi tidak ada apa-apa ini, tidak ada apa-apa ini rombongan, lari itu ontanya. Akhirnya mereka pun cari, akhirnya didapatkanlah onta mereka, kuda mereka, keledai mereka, bigol mereka, himar mereka, semuanya lari semua. Pokoknya yang jelasnya kendaraan binatang lari semua. Nah, dapati lagi, nambil, nah kumpul. Tidak lama datang lagi itu perempuan itu, datang lagi, nah pukul lagi bumi, tanah, nah pukul begini, lari lagi itu anunya, tuannya. Itu sampai beberapa kali itu dalam riwayatnya dikatakan, capek ini orang mencari terus dan lain sebagainya, capek ini. Akhirnya Nabi bilang yang keempat kalinya, kalau saya tidak salah, yang keempat kalinya setelah datangi lagi, nah pukul itu tanah kemudian lari, biar kami capek maki, biar kami itu hilang semua, apa jalan maki saja, semoga saja ada petunjuk yang bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, terus kami perjalanan jalan. Malam nih, masuk malam. Di depan itu terlihat semacam ada cahaya oleh mereka, ada cahaya. Mereka pun mendekatinya, rombongan ini, nah dekati cahaya-cahaya tersebut. Ternyata
ada lampu dari balik kemah, ada kemah di situ, lampu itu di dalamnya. Nah, ini mudah-mudahan ini ada solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi ini, kata mereka ini pada saat itu. Akhirnya mendekati ke situ, dekat ke kemah tersebut. Nah, dia lihat di depan kemah ada seseorang kerdil, orang tua kerdil depan kemah itu dengan muka yang damimah, buruk mukanya itu kurang lebih lah seperti itu. Ternyata dia adalah jin. Nah, jin itu yang di depan kemah itu, yang sedang berada di depan kemah. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadari kalau itu adalah jin. Akhirnya dia tanya kepada orang, nah cerita kami keadaannya, ada tadi perempuan datang begini dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Tidak tahu, karena rombongan itu ada yang membunuh ular. Setelah dibunuh itu ular, tiba-tiba ada itu perempuan itu yang selalu mengganggu. Oh, kata begini saja, kata itu orang yang itu, ya, yang manusia kerdil itu berkata begini saja, nanti kalau dia datang ucapkan bismikallahumma, maka dia tidak akan hadir lagi. Itu kata dia. Jadi jin mengajarkan dia satu ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, dan kelak nanti itu akan menjadi amalan kita orang Islam ketika kita mau tidur diantaranya. Itu diantaranya bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Ucapkan doa itu, insya Allah kalian tidak akan diganggu oleh jin. Nah, jadi setelah itu datang betul lah itu, tinggalkan itu, datang lagi itu jin, itu perempuan datangi lagi. Nah, pada saat itu Harab bin Umayyah ini kebetulan dia bersama rombongan itu. Nah, ucapkan itu bismikallahumma, tiba-tiba lari itu perempuan itu, tidak berani nak ganggu itu, saking sakralnya, saking saktinya itu kata-kata atau baca-baca itu, lari itu perempuan. Datangin, tidak bacakan lagi, lari lagi. Tapi karena jengkel ini, suatu ketika perempuan itu datang secara tidak disangka-sangka. Nah, karena tahu kalau lihat kak datang ini pasti nak bacakan kak. Nah, akhirnya dia pun datang secara sembunyi-sembunyi, dan dialah yang memukul Harab bin Umayyah dari belakang. Langsung mati. Dikuburkanlah pada tempat itu. Tidak ada seorang pun di situ, dikuburkan dia di situ. Jadi dia mati karena dibunuh oleh jin. Nah, itu kematian daripada Harab bin Umayyah ini. Nah, dia memang dia adalah orang tokoh Quraisy pada saat itu, orang yang dituakan ya sebelum beliau meninggal dunia. Nah, dia yang memimpin pasukan secara umum. Azannya masih panjang ini. Coba baca terus sedikit lagi. Wahakaza, demikianlah. Ya, demikianlah karena ala batni min butuni Quraisy, adalah di setiap marga. Baton itu marga ya, diartikan marga. Perut itu sebenarnya artinya baton. Artinya perut itu yang terlahir dari perut. Siapa anak-anak keturunan, itulah yang membentuk marga. Marga ini, marga ini, marga ini. Jadi di setiap marga, demikianlah kata musannif di sini, karena ala kulli batni min butuni Quraisy raisun. Adalah di setiap marga daripada marga-marga Quraisy itu ada pemimpinnya masing-masing. Oke. Summa tanajazu al-harba. Nah, singkat cerita, kemudian bertempurlah mereka dalam peperangan itu. Nah, terjadilah pertempuran. Pakana yauman min asyaddi ayyamil arabi haulan. Dan adalah peristiwa ini adalah hari yang paling beratnya harinya orang-orang Arab haulan. Apanya? Huru haranya. Hari yang paling berat huru haranya ini adalah hari ini, hari di mana terjadinya perang ini. Oke, terus ya. Ini dia. Walamma ustuhilla, dan ketika dihalalkan fihi padanya pada perang ini min hurumati Makkah, keharaman tanah Makkah itu sudah dihalalkan, dalam artian sudah diperbolehkan untuk berperang. Mereka sendiri diperbolehkan untuk berperang pada saat itu. Allati kanat muqaddasatan, yang mana Makkah ini adalah tanah yang disucikan indal Arab, di sisinya orang-orang Arab. Summiya yaumal fujjari, maka dinamakanlah hari terjadinya perang itu dengan harbul fujjar, hari kejahatan, kurang lebih lah seperti itu. Oke, kasih habis nih, nanggung. Terus
Ya, wakadatid dairatu, dan hampir saja itu kemenangan itu taduru ala Qaisin, berpihak kepada Bani Qais. Padahal mereka itu hanya dua marga saja. Siapa tadi? Bani Qais, satu Bani Saqib. Sementara ini ada Kinana, ada lain-lain sebagainya. Hampir saja mereka yang menang. Hatta in hazama ba'du qabailha. Nah, hingga akhirnya terpukul mundur sebagian kabilahnya. Sebagian kabilah hampir minim menang, tiba-tiba terpukul mundur di sebagian kabilahnya, pasukannya lah, kurang lebih seperti itu. Walakin, akan tetapi, ada rokaha manda'al mutaharibaini lisulhi ala ayyuhsu qatlal fariqaini. Walakin, akan tetapi, segera menyusul, ada rokaha, segera menyusul manda'a, orang yang menyeru, orang yang orang yang menawarkan, ya, menyeru, orang yang menawarkan al-mutahariba ini, dua yang berperang ini, lisulhi, untuk berdamai. Hampir saja mikalah ini Qais. Tiba-tiba ada orang di situ yang menyeru, yang menawarkan, begini saja, hentikan ini peperangan, kita berdamai saja. Oke. Untuk berdamai dengan bentuk perdamaian begini, ala ayyuhsu qatlal fariqaini, untuk dihitung orang yang terbunuh di masing-masing kelompok ini, kelompok yang sini dan kelompok yang sini, hitung orang yang korban pada saat itu yang terbunuh. Pamau jida qatlahu aksar, siapa yang ditemukan orang yang terbunuhnya itu yang paling banyak, akhadha diyata zaidah, maka dia ambil tebusan yang tambahan itu. Jadi begini saja kesimpulannya, kata mereka, kita damai saja begini, siapa kira-kira yang paling banyak korbannya? Kalau ternyata yang ini paling banyak korbannya, maka yang ini harus membayar dia kepada yang lebihnya itu. Paham ya? Maksudnya misalnya di sini meninggal 10, di sini meninggal 12, misalnya seperti itu, 12. Maka siapa yang membayar? Yang 10 ini membayar berapa dia bayar? Ya, 2, diah 2, 100 ekor onta untuk satu orang, ya. Untuk 2 orang berarti 200 ekor onta. Nah begitu. Kalau yang ini, kalau ternyata yang ini yang paling banyak yang dibunuh, ya ini yang membayar ke sana, itu maksudnya. Jadi diambillah diah yang lebihnya itu. Nah kesimpulannya setelah dihitung-hitung ini jumlah korban, fakanat li Qaisin ziyadatun. Nah ternyata Qais ini yang paling banyak terbunuh, yang bagian sini ternyata paling banyak yang pasukan mereka yang terbunuh. Akhirnya akhadu diyataha, mereka pun ini mengambil diahnya, diah orang yang dibunuh itu yang lebihnya itu daripada Bani Kinanah ini. Oke. Dia ambil diahnya dari siapa? Min Quraisin, daripada Quraisy, orang-orang Quraisy. Wa ta'ahada biha, dan yang menanggung biha dengannya, artinya yang mengurusi masalah pembayaran diah tersebut adalah Harbu bin Umayyah, adalah Harbu bin Umayyah tadi, panglima perang mereka. Warohana lisadadiha waladahu Aba Sufyan, dan dia sempat menggadaikan anaknya untuk dijadikan sebagai diah kepada orang-orang Qais yang bernama Abu Sufyan. Jadi beliau ini kan bapaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mertua Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan punya anak yang bernama, oke ya, yang besar dulu ini. Abu Sufyan punya anak yang bernama, yang menjadi istri Rasulullah. Ini yang PDF 3. Ayo, yang daya ingatnya kuat. Hah? 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 Bukan. Siapa? Ummu Kulsum, bukan. Ummu Ummu Kulsum. Ada istri Rasulullah Ummu Kulsum, Ummu Kulsum. Ummu Habibah. Ummu Habibah yang bernama Romlah. Ummu Habibah yang bernama Romlah dipersunting oleh Rasul sallallahu alaihi, dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang melamarkan dia adalah Raja
Najasyi. Pernah? Lupa-nya. Enggak ada kah? Di mana ya? Pernah saya kasih. Yang melamarkan dia adalah Raja Najasyi, raja yang baik itu, yang berangkat ke sana hijrah itu. Oh, sudah misafar ila Syam. Oh, belum dibalik. Oh, berarti bukan di sini. Di pengajian laki-laki kayaknya. Jadi yang penting adalah Raja Najasyi yang melamarkan itu. Ramlah ini, Muhabibah ini punya suami bernama Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah tiba-tiba kafir di sana waktu hijrah. Kafir suaminya, menjanda dia, akhirnya dipersunting oleh Rasulullah. Yang lamarkan adalah Raja Najasyi. Siapa dia? Dia adalah putri daripada Abu Sufyan, dipersunting oleh Rasulullah. Oke. Jadi di sini Abu Sufyan kecil dulu, anaknya itu digadaikan. Abu Sufyan itu mertuanya Rasulullah, digadaikan oleh bapaknya. Ini tebusannya, supaya tebusannya nanti kalau saya tidak mampu membayar dan lain sebagainya, kan harus bayar dia ini karena di sana yang paling banyak anunya, pasukannya yang tewas. Oke. Wahakada, demikianlah intahat hadhil harabu, berakhir ini peperangan allati kasirang, yang kebanyakan matusbihu hurubal arabi, yang kebanyakan apa yang menyerupai peperangan Arab. Artinya seperti inilah peperangan yang penyebabnya itu rata-rata dari hal sepele yang menyebabkan peperangan ini, yang sering terjadi peperangan yang seperti ini penyebabnya, artinya hal-hal yang sepele. Jadi kebanyakan peperangan orang Arab terjadi itu seperti inilah penyebabnya. Nah, demikianlah perang ini berakhir. Tabda'uha soghirah, dia bermula dari perkara yang kecil, soghirah kecil, soghiratil umur, Sogiratul umur, hatta ya permasalahan-permasalahan sepele, kan masalah dari dua orang itu sebenarnya, antara Barrod dengan Urwah. Nah, itu saja yang berkelahi, mati satu orang, akhirnya meluas menjadi satu bangsa, antara bangsa yang lain berperang dengan bangsa yang lain dari hal-hal yang sepele seperti itu. Tapi ya begitulah, orang Arab itu asobiahnya terkenal, fanatismenya itu terkenal. Jadi kalau suku yang fanatismenya terkenal, jangan coba macam-macam di suku itu. Kenapa? Karena itu langsung mendendam itu satu kampung itu kalau ada yang terbunuh atau yang dianiaya. Hatta sehinggalah Allahu baina qulubihim, Allah kemudian satukan antara hati mereka, lembutkan hati mereka, wa azaha anhum hadhihi dhalalati, dan Allah hilangkan dari mereka kesesatan ini. Artinya peperangan yang seperti ini tidak ada lagi berikutnya. Dengan apa? Bi intisyari nuril Islam bainahum, dengan menyebarkan cahaya keislaman di kalangan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu utusannya yang bernama Muhammad bin Abdillah, Nabi kita. Oke, baca doa. Sial karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabati lana fi dinina alhamdulillah rabbil alamin.